Silakan duduk kembali. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar hadir Hakim Konstitusi kepada Ketua Rapat. Pembukaan rapat pleno hakim oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepada Yang Mulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat ini dalam keadaan sehat walafiat. Para yang mulia, anggota rapat yang saya hormati, berdasarkan catatan kehadiran yang disampaikan oleh Sekretaris Rapat, telah hadir 9 orang hakim konstitusi. Dengan demikian, quorum telah tercapai. Karena itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno hakim pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Anggota rapat yang saya hormati, rapat pleno hakim yang diselenggarakan pada hari ini memiliki agenda pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui bahwa mulai pukul 11.00 WIB tadi, sesuai peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, telah diselenggarakan pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi secara musyawarah sekaligus pemilihan wakil ketua dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup, dan rapat memutuskan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim yang terbuka untuk umum. Untuk diketahui pula bahwa dari 9 hakim konstitusi mempunyai hak yang sama untuk dipilih maupun memilih, baik sebagai ketua maupun sebagai wakil ketua. Sebelum pemungutan suara dilakukan, saya silakan kepada Sekretaris Rapat untuk membacakan tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Kepada Saudara Sekretaris Rapat, saya persilakan. Terima kasih Yang Mulia. Tata cara pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Umum. 1. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi.
Kedua, setiap hakim konstitusi yang hadir dalam rapat pleno hakim berhak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Pimpinan rapat pleno hakim, pemilihan ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam rapat pleno hakim. Rapat pleno hakim untuk memilih ketua, wakil ketua dipimpin oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ketua Mahkamah Berhalangan, rapat pleno hakim dipimpin oleh wakil ketua Mahkamah. Dalam hal ketua dan wakil ketua Mahkamah Berhalangan, rapat pleno hakim dipimpin oleh hakim yang tertua usianya. Quorum dan keputusan. Rapat pleno hakim dihadiri oleh paling kurang 7 hakim konstitusi. Dalam hal rapat pleno hakim tidak mencapai quorum, rapat pleno hakim ditunda paling lama 2 jam. Dalam hal penundaan rapat pleno hakim sebagaimana dimaksud dalam angka 2 telah dilakukan dan belum juga mencapai quorum, rapat pleno hakim dilanjutkan untuk mengambil keputusan tanpa memenuhi quorum. Pengambilan berdasarkan pemilihan ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum. Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud dalam angka 4, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Tata cara pemungutan suara. Tata cara pemungutan suara pemilihan ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan surat suara. Untuk keabsahan surat suara, ketua rapat pleno hakim memberikan paraf pada setiap surat suara yang di dalamnya memuat nomor urut dan nama para hakim konstitusi yang disusun menurut abjad. C. Setiap hakim konstitusi yang hadir melingkari nomor urut dari salah satu nama hakim konstitusi yang dipilih. Dalam hal hakim konstitusi tidak melingkari nomor urut dalam surat suara dianggap abstain. E. Dalam hal hakim konstitusi melingkari lebih dari satu nomor urut dalam surat suara dinyatakan tidak sah. F. Setelah hakim konstitusi menggunakan hak pilihnya, surat suara dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia. Penghitungan suara dilakukan setelah semua hakim konstitusi yang hadir memberikan suara. Hakim konstitusi yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir ditetapkan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. I. Dalam hal tidak ada seorang pun hakim konstitusi yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H, hakim konstitusi yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua. J. Hakim konstitusi yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah hakim konstitusi yang hadir pada pemungutan suara putaran kedua sebagaimana pada huruf H ditetapkan sebagai ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. K. Dalam hal tidak ada seorang pun hakim konstitusi yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H dan terdapat satu orang hakim konstitusi yang memperoleh suara sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap hakim konstitusi yang memperoleh suara sama banyak untuk ditetapkan sebagai calon dalam pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf I. L. Dalam hal pemungutan suara putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf I, tidak ada seorang pun calon yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf H, dilakukan pemungutan suara putaran ketiga. M. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara putaran ketiga ditetapkan sebagai ketua, wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih. Dalam hal pada putaran ketiga memperoleh suara calon sama banyak, pemungutan suara ditunda paling lama 30 menit untuk dilakukan musyawarah tertutup antar hakim konstitusi untuk mengambil keputusan. O. Dalam hal musyawarah antar hakim konstitusi tidak mencapai mufakat, penentuan ketua Mahkamah Konstitusi, wakil ketua Mahkamah Konstitusi terpilih dilakukan dengan cara diundi dari dua nama yang mendapat suara sama banyak sebagaimana dimaksud pada huruf N. P. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf N dan huruf O
diumumkan dalam rapat terbuka pemilihan Ketua Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tata cara pemungutan suara pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum di dalam huruf A sampai dengan huruf P di atas berlaku secara mutantis untuk pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Selesai. Demikian yang mulia. Terima kasih. Terima kasih pada Saudara Sekretaris Rapat, para peserta rapat yang saya muliakan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan yang dibacakan oleh Sekretaris Rapat, setiap hakim konstitusi yang hadir dalam rapat pleno hakim ini berhak untuk dipilih dan dipilih sebagai ketua dan atau wakil ketua. Dengan demikian, 9 orang hakim merupakan calon yang dapat dipilih sebagai ketua atau wakil ketua. Selanjutnya kita akan memasuki tahap pelaksanaan pemungutan suara. Saudara Sekretaris Rapat, saya minta untuk menyiapkan surat suara. Baik, para peserta rapat yang saya muliakan, 9 surat suara telah disiapkan dalam pemungutan suara ini. Proses pemungutan suara akan saya pandu. Untuk itu, saya akan memanggil nama-nama hakim konstitusi secara berurutan sesuai daftar nama dalam surat suara untuk menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, saya panggil nama yang ada dalam daftar ini
Anwar Usman. Izin yang mulia, tahan yang mulia. Izin dulu Pak. Kasih lihat Pak. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Pak. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Arif Hidayat. Izin dulu Pak. Saya memilih diri saya sendiri. Bentar. Masuk untuk ketua Arif Hidayat, untuk wakil Arif Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik Ansastaki Boy.
Ya, kita masih menyaksikan bersama untuk proses voting bagi pemilihan Ketua MK dan juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama, Mahkamah Konstitusi menggelar rapat pleno pada hari ini untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK pada hari ini. Kalau kita lihat bersama, saat ini ada 9 hakim konstitusi yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Kita melihat diantaranya adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Mahnan Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik, Pancas Takifuk, dan Guntur Hamzah. Pemilihan dilaksanakan tentunya untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang MK terkait dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dan menindaklanjuti putusan tertanggal 20 Juni 2022 lalu. Putusan dimaksud dengan memerintahkan Ketua dan Wakil Ketua MK yang harus dipilih kembali paling lama 9 bulan sejak putusan dibacakan. Ketua MK saat ini dijabat oleh Anwar Usman, sementara Wakil Ketua diemban Wakil Ketua MK yang sudah kosong sejak Aswanto diberhentikan DPR pada September 2022 lalu. Mengutip keterangan pers dari MK, tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Dan menurut ketentuan tersebut, pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 tahun. Kita masih akan mengikuti juga bagaimana jalannya dari voting kali ini, bagaimana ketentuan yang akan dilakukan untuk menentukan apakah langsung, kemudian penentuannya oleh dari hakim dan didapatkan siapa yang mendapatkan dukungan paling banyak untuk langsung terpilih sebagai hakim ketua MK dan juga siapa wakil ketua hakim MK kali ini, ataupun akan ada putaran selanjutnya. Itu kita masih akan lanjutkan dan kita akan melihat juga jalannya dalam voting kali ini, pemirsa. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Selanjutnya Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul. Dan memang pemirsa, ada beberapa kondisi yang tertera pula dalam peraturan yang sudah dibacakan sebelumnya. Jika di mana pada waktu proses sebelumnya pemilihan dari ketua MK dan wakil ketua MK yang seharusnya dilakukan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka akan diberlangsungkan secara sistem voting. Kita sudah melihat bersama bahwa untuk musyawarah sudah dilangsungkan pada pukul 11 siang tadi. Dan ini pun juga mengacu kepada peraturan yang sudah dibacakan sebelumnya oleh pihak sekretariat yang pada waktu awal persidangan ataupun voting kali ini dilangsungkan di awal.
mengacu kepada rekan kami yang melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi menyatakan jika memang minimal separuh dari jumlah hakim konstitusi tersebut sudah terpenuhi ataupun mendapatkan minimal 5 suara, maka bisa secara langsung untuk dipilih siapa ketua MK maupun juga wakil ketua MK. Namun jika masih belum tercapai jumlah suara tersebut, maka ada dimungkinkan untuk diberlangsungkannya putaran kedua dalam pemilihan kali ini. Namun kembali karena memang kita melihat adanya kondisi-kondisi tertentu dalam pemilihan ketua MK atau rapat pleno kali ini, kita akan nantikan juga perkembangan dari jalannya pemilihan ketua MK dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi kali ini, pemirsa. Terima kasih, Prof. Guntur. Beberapa aturan pemilihan ketua MK yang juga sudah disampaikan sebelumnya, pemirsa, dikatakan bahwa memang pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 hakim konstitusi. Dan dalam hal rapat pleno hakim dihadiri kurang dari 7 hakim konstitusi, maka pemilihan ditunda paling lama 2 jam. Dan jika setelah ditunda masih tidak memenuhi jumlah tersebut, pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK dilanjutkan meskipun dihadiri kurang dari 7 hakim konstitusi. Namun kali kita sudah melihat untuk 9 hakim Mahkamah Konstitusi sudah tiba. Pemilihan sebelumnya dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum. Namun dalam hal musyawarah jika tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum di ruang sidang pleno lantai 2 gedung MK. Dan barusan kita sudah saksikan bersama satu persatu dari hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan suaranya. Sebelumnya kita sudah saksikan bersama Guntur Hamzah dan juga Saldi Isra. Kembali pemirsa, 9 hakim konstitusi yang hadir dalam rapat ini adalah Anwar Usman, Arif Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pancastaki Fok, dan Guntur Hamzah. Dan pemilihan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang MK terkait masa jabatan ketua dan wakil ketua MK dan menindaklanjuti putusan tertanggal 20 Juni 2022. Putusan dimaksud untuk memerintahkan ketua dan wakil ketua MK harus dipilih kembali paling lama 9 bulan sejak putusan dibacakan. Ketua MK saat ini dijabat oleh Anwar Usman, sementara wakil ketua diemban wakil ketua MK yang sudah kosong sejak Aswanto diberhentikan DPR pada September 2022 lalu. Dan mengutip keterangan pers dari MK, tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut ketentuan tersebut, pemilihan ketua MK dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dan barusan kita sudah saksikan untuk Hakim Mahkamah Konstitusi
Suhartoyo yang memberikan suaranya untuk siapa yang dipilihnya sebagai hakim Ketua Mahkamah Konstitusi maupun juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.